Happy Monday. Selamat bertemu kembali dalam renungan Ini Manhaku. Seperti biasa, setiap Senin kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena kanal ini adalah kanal di mana kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Nah, kali ini kita akan membahas dengan satu tema, satu topik, yaitu manusia langka. Sadarkah kita, lovers of God, bahwa di dunia ini ada manusia yang termasuk golongan manusia langka? Mungkin dalam benak lovers of God berkata begini, wah, manusia golongan atau jenis apa itu? Nah, mari, seperti apa dan bagaimana manusia langka itu, mari kita baca dulu dalam Amsal 20 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Ayat di sini dengan jelas berkata, orang yang setia itu siapa yang menemukannya? Artinya dengan kata lain, saya terjemahkan dengan bahasa sederhana, bahwa orang-orang yang setia itu adalah manusia-manusia langka. Setuju, lovers of God? Karena di sini dengan jelas berkata, semua orang banyak menyebut dirinya baik hati, tetapi perkara kesetiaan, perkara orang yang setia, itu siapa? Siapa yang menemukannya? Nah, apa itu setia dan bagaimana itu setia? Mari kita lanjutkan pembahasannya. Orang yang setia adalah manusia langka. Barang langka akan bernilai mahal tentunya, lebih mahal daripada barang-barang yang sifatnya umum atau pasaran. Setuju ya, lovers of God? Nah, demikian juga jika kita menjadi manusia langka, pasti nilai kita di hadapan Tuhan dan sesama akan spesial, akan lebih mahal tanda kutip daripada manusia pada umumnya, manusia rata-rata, mediocre. Nah, apa sih arti kata setia? Kamus Besar Bahasa Indonesia menerangkan kata setia itu dengan arti yang pertama, tetap dan teguh hati. Tetap hati dan teguh hati. Contohnya apa? Contohnya dalam persahabatan. Orang yang setia, orang yang tidak mudah mengkhianati, tanda kutip, mengkhianati persahabatannya. Orang yang setia, dia tidak mungkin menjual sahabatnya. Orang yang setia pasti pegang teguh pada persahabatannya. Kita akan punya sahabat yang langgeng jika orang tersebut adalah orang yang setia. Dia tetap dan teguh hati. Arti yang kedua dari arti kata setia, yaitu berpegang teguh pada janji, pendirian, dan sebagainya. Contohnya apa? Ketika orang yang setia, sekalipun kondisinya sulit untuk dia menggenapi akan janjinya, maka dia akan tetap terus melakukan janjinya. Makanya kenapa janji pernikahan bagi pasangan yang sudah menikah pasti itu mengucapkan namanya janji nikah. Janji nikah itu adalah janji kesetiaan. Artinya dalam kondisi apapun orang yang setia, dia akan tetap berpegang pada pendirian, berpegang teguh pada janji-janjinya. Sekalipun keadaannya sulit, sekalipun mungkin orang berkata, mungkin sudah lupa itu ya. Tetapi orang yang setia, bagi orang yang setia, dia akan tetap pegang teguh. Amin, lovers of God. Nah, lantas bagaimana untuk kita bisa menjadi manusia yang setia, manusia yang langka ini? Mari kita pelajari kebenarannya. Yang pertama, orang yang setia adalah orang yang lebih memperhitungkan tujuan daripada prosesnya. Tidak ada seorang pun yang dapat mencapai tujuan tanpa melalui proses. Setiap kita pasti mengetahui dan setiap kita pasti percaya akan hal ini.
Nah, setiap tujuan itu ada prosesnya masing-masing. Bagi orang yang setia, seberat apapun prosesnya, dia bisa tetap bertahan sampai kesudahannya. Kenapa? Karena bagi orang yang setia, matanya selalu tertuju pada tujuan atau ending, bukan proses yang sedang ia alami. Yesus untuk hal ini telah memberi teladan buat kita. Dari mana kita tahu? Kalau kita pelajari Alkitab kita dapat gambaran jelas bahwa tujuan Yesus datang ke dunia adalah untuk keselamatan manusia. Akan tetapi proses yang harus Yesus jalani ketika dia mengusahakan memberi keselamatan umat manusia dalam usaha dia untuk menebus dosa manusia, proses yang Yesus harus alami adalah penderitaan sampai mati di kayu salib. Ketika Yesus mengalami penderitaan sedemikian rupa yang tidak manusiawi, Yesus tidak berhenti di tengah proses. Yesus tetap selesaikan prosesnya sampai tercapai tujuannya. Dari mana kita tahu? Filipi 2 ayat 8 sampai yang 11 dengan jelas berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia, yaitu Yesus, telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Ya, di sini dikatakan taat sampai mati. Ayatnya pakai koma lah, Saudara. Ya, bukan pakai tanda baca titik, tetapi pakai koma. Kenapa? Karena ada lanjutannya, taat sampai mati, koma, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus mati itu dimatinya di kayu salib. Tujuannya jelas, menebus dosa manusia. Tetapi dalam proses yang Yesus alami, Yesus mengalami penderitaan yang sedemikian rupa. Secara manusia, Yesus bisa mati dalam perjalanan. Tetapi Yesus bertahan sampai akhirnya. Kenapa? Karena Yesus matinya harus di kayu salib. Kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Karena hanya dengan mati di kayu salib, maka seluruh karya penebusan Allah itu akan fulfill, akan tergenapi. Ya. Nah, ayatnya berkata apa? Lanjut yuk. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Apa yang bisa kita simpulkan dari ayat ini, Lapers Afgan? Karena Yesus Allah yang setia, dia matanya selalu tertuju pada ending, bukan pada proses yang sedang dia alami. Yesus mati di kayu salib. Yesus berhasil mati di kayu salib. Karena tujuan dia, Yesus matinya harus di kayu salib. Dan dia genapi itu. Karena itu, Yesus, di dalam Yesus itu bertekuk lutut segala yang ada di langit, di bumi, di bawah bumi. Ya, oleh nama Yesus kita bisa diselamatkan. Nama di atas segala nama. Ya, nah itulah contoh teladan yang Yesus berikan buat kita. Sesulit apapun, ketika seorang yang setia, dia memandang terus ke depan pada endingnya, maka orang itu akan tetap bisa mencapai tujuan atau endingnya. Haleluya, haleluya. Mari lovers of God, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin ada yang sedang dalam keadaan proses yang Tuhan izinkan kita alami. Mari, orang yang setia, orang yang tetap terus bertahan sampai kesudahan. Kita dapat ayat Alkitab yang lain berkata bahwa Allah kita adalah Allah yang setia.
Bagaimana mungkin kita bisa menyebut Allah kita Allah yang setia kalau Yesus itu matinya tidak di kayu salib? Betul? Setuju lah Pak Sobat? Ya, Yesus sudah memberi teladan buat kita. Yang kedua, cara yang kedua, bagaimana untuk kita bisa menjadi manusia langka? Ya, mari kita lihat. Orang yang setia adalah orang yang dapat dipercayai. Sekali lagi kita baca Amsal 20 ayat yang ke-6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Kalimat dalam ayat ini dengan jelas berkata bahwa orang yang setia itu orang yang jarang ditemukan. Nah, kata setia dalam ayat Amsal 20 ayat yang ke-6 ini, itu menggunakan kata Ibrani adalah emod, yang selain bermakna setia, juga bermakna dapat dipercayai. Artinya apa, Mas Afgar? Artinya orang yang dapat dipercayai adalah orang-orang yang setia. Dan sebaliknya, orang-orang yang setia adalah orang-orang yang dapat dipercayai. Artinya beginilah Mas Afgar. Kita berkata, oh saya orang-orang yang setia, tetapi saya tidak bisa dipercayai oleh orang lain, bahkan oleh Tuhan. Maka perkataan saya, pernyataan saya bahwa saya adalah orang yang setia itu patut diragukan. Setuju ya? Jadi mari, ketika kita berkata, aku adalah orang yang setia, mari renungkan. Apakah kita bisa dipercayai? Dipercayai dalam hal apa? Dalam segala hal, Pak Saudara. Kita bisa dipercayai Tuhan dan sesama dalam segala hal. Ya, tidak ada udang di balik batu. Jika kita ingin dipercayai baik oleh atasan kita, pemimpin kita, terlebih Tuhan kita, mari tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang setia. Ya, Matius 25 ayat 21 berkata, maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kenapa di sini dikatakan baik dan setia? Bukan hanya sekedar baik. Karena kalimat selanjutnya berkata demikian, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Artinya begini, orang yang setia itu orang yang dapat dipercayai. Ini tidak ada hubungannya dengan besar kecilnya kepercayaan yang kita diberikan. Ya, nggak ada hubungannya dengan besar kecilnya kepercayaan yang kita dapatkan baik dari manusia atau dari Tuhan. Orang yang setia dia tidak melihat besar kecilnya seberapa dia dipercayai. Tetapi orang yang setia, dia bertanggung jawab atas perkara-perkara yang dia dipercayakan. Amin. Jadi mari, ketika kita berkata, aku mau menjadi manusia yang langka, punya bernilai lebih dari mediocre, mari pastikan kita adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Ya, kita orang-orang yang dapat dipercaya. Kita adalah orang-orang yang setia. Setia sampai akhirnya. Nah, orang yang setia ini kuncinya adalah apa? Integritas. Karena hanya dengan berintegritaslah kita dapat tetap teguh, tidak tergoyahkan oleh apapun sampai tujuan kita tercapai. Orang yang berintegritas, sekalipun keadaannya sepertinya sulit, tetapi dia tetap berpegang dan dia tetap maju melakukan apa yang dia dipercayakan. Dia tetap lakukan itu, dia tidak tergoda dan dia membuktikan bahwa dirinya memang layak dipercaya. Karenanya dia layak dapat gelar orang yang setia, manusia langka. Haleluya, haleluya. Mari renungkanlah bersama. Rindukah kita dinilai Tuhan lebih mahal tanda kutip daripada orang-orang pada umumnya, mediocre pada orang-orang
rata-rata. Jika kita rindu, maka mari jadikanlah kita sebagai manusia langka. Gimana caranya? Dengan belajar setia. Kita menjadi orang-orang yang setia. Setia terhadap hubungan kita dengan Tuhan. Setia dengan pasangan kita. Dan kita didapati adalah orang yang dapat dipercaya. Baik oleh Tuhan maupun oleh lingkungan kita. Haleluya, haleluya. Kenapa kita perlu renungkan inilah bersahabat? Karena pada akhir zaman, manusia akan semakin mencintai dirinya. Artinya apapun dia akan korbankan, termasuk orang lain, termasuk janjinya, hanya untuk keegoisannya. Ya, selalu yang dipikirkan adalah dirinya, dan dirinya. Semuanya dia korbankan. Termasuk hubungannya dengan Tuhan, hubungannya dengan pasangannya, hubungannya dengan sesamanya, dengan sahabat-sobatnya, ya, semua dikorbankan. Demi apa? Dirinya, dan dirinya. Jadi mari belajarlah kita menjadi manusia langka, menjadi manusia yang setia. Haleluya, haleluya. Saya akan tutup dengan ayo berlibur sampai Malaka. Tidak lupa membeli pepaya. Rindukah menjadi manusia langka? Harus siap jadi orang yang setia. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi minggu depan dengan topik yang baru yang selalu pastinya memberkati setiap kita semua. Jika Anda merasa terberkati, mari jangan lupa subscribe. Bagi yang belum, like, share, komen, sharekan ini ke teman-teman kita supaya mereka pun diberkati dengan renungan ini. Tuhan Yesus memberkati.